Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sensei gue namanya Sensei Muri, ya kan? Kita mau ngapain aja nih nanti? Ini ibaratnya kita menunjukkan spirit seorang samurai. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Namaste. Apa kabar? Oke, brother. Selamat datang di rumah Jepang. Sih, apa kabar sih? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak jumpa. Semoga Iya. sehat-sehat aja ya. Amin. Lalulah sehat selalu. Berkat latihan. Ini rumah keren banget, kayak Jepang-Jepang. Ya, gitu. itulah cerminkan ekspresi diri kan. Oh. Nah, kita harus lihat aktualisasi dari dalam berapa aspek dari keseharian kita, kegiatan kita, aktivitas kita, otomatislah kita cerminkan dalam rumah supaya bisa homey, lebih homey gitu aja. Itu ada Bangau Tongtong ngapain di situ sih? Biasa itu melambangkan jurus. Bangau. Ini sensei gue namanya Sensei Muri, ya kan? Kita mau ngapain aja nih nanti lu tonton lagi nih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terserah lu mau komen apa juga, bodo amat ya kan. Salam Ciami. Yes. Ini gambar siapa sih lukisan ini? Ini ibaratnya kita mencerminkan spirit seorang samurai. Jadi bela Bushido. diri, ya seperti Bushido lah. Artinya bahwa apa yang kita pelajari di Aikido itu adalah cerminan dari filosofinya para samurai dulunya. Jadi mewakili semangat dari seorang Bushido. Jadi kesetiaan, tentang kejujuran, keberanian, dan kepatuhan, kedisiplinan dan lain sebagainya itu. Jadi Ini boleh tahu sih ini siapa sih? ini Lagi apa ini? ini waktu penyerahan sertifikasi dan 5 Oh, saya dan 5. dari Koyanagi Sensei. Kemudian kita berafiliasi di Kobayashi Sensei di Jepang. Jadi sebagai pusat pelatihan kita untuk mengambil grade untuk dan 5. Berarti ini Ya, lulus ya ya? sudah lulus. Sertifikat Jadi resmi. tandanya seperti itu. Boleh tahu ini siapa sih? Nah, ini adalah Soshihan Yasuo Kobayashi, kemudian Grandmasternya kita. Dan kita dari Takio Toshina Grade Budokan berafiliasi ke Soshihan Yasuo Kobayashi. Beliau salah satu murid Morihei Ueshiba juga yang memberikan influence perkembangan Aikido di Indonesia. Pertama kali Aikido di Indonesia adalah dari Kobayashi. Hiroaki Sensei waktu itu, kemudian berkembang dengan banyak macam-macam tipikal atau style banyak. Sensei, ini foto siapa sih? Nah, ini founder of Aikido, jadi Morihei Ueshiba. Beliau ini adalah guru yang tadi, Soshihan Yasuo Kobayashi. Yasuo Kobayashi itu murid generasi keempatnya. Kemudian beliau adalah founder of Aikido-nya. Jadi Beliau langsung dari Mori. Iya, beliau bertemu dengan Onisaburo Dekuchi, tokoh spiritual waktu itu. Dan beliau akhirnya belajar dari guru pertamanya Shokaku Takeda dari Toryu Aikijutsu. Kemudian bertemu dengan tokoh tokoh tasawuf lah, ibaratnya kalau Aikido ini tokoh spiritual untuk bangsa Jepang. Nah, kemudian dia belajar di gunung-gunung. Nah, dia membuat Aikido jadi halus, jadi satu kelembutan tersendiri. Aikido dari Aikibudo, dari Aikibudo, dari Budo, Aikibudo, baru Aikido. Jadi Sama Aikijutsu itu beda? Aikijutsu itu rootnya, akarnya dari Daido Aikijutsu, kemudian jadi Aikibudo, jadi Aikido. Jadi terjadi berapa transformasi seiring waktu berjalan. Itu kira-kira. Nah, ini alat-alat yang kita gunakan latihan. Kadang kita menggunakan shinai juga, tapi ini lebih untuk kendo ya? Ya, untuk kendo sportnya. Tapi kadang kita bisa pakai juga. Kemudian ini yaito, alat untuk toho di Aikido. Pedang Kita juga tumpul ya? Ya, pedang tumpul. Kemudian saya suci bokuto. Ini adalah pedang kayu tapi yang di cover dengan
saya mirip atau seperti katana ya. Iya, jadi seolah-olah kita belajar untuk bagaimana menggunakan ilmu pedang untuk aplikasi dalam ilmu buki wajah. Lebih enak kita ngobrol-ngobrol di luar, lebih oke kita gali lebih dalam lagi tentang Aikido. Oke, mari kita keluar yuk. Gimana sih perkembangan Aikido sekarang di Indonesia? Alhamdulillah Aikido berkembang pesat untuk saat ini. Sejak tahun 80 sampai hari ini terjadi pasang surut ya, artinya naik turun karena beberapa hal kendala yang dihadapi oleh para aikidoka itu sendiri, mulai dari penyediaan sarana, prasarana, fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya. Aikido itu beda sama bela diri pada umumnya, dia harus indoor dalam ruangan, kemudian dibutuhkan matras juga. Matras yang sifatnya seperti tatami atau artinya bisa untuk banting-bantingan, bisa untuk kuncian, juga bisa untuk lemparan. Jadi Aikido itu pada dasarnya dahulu kalanya di Jepang itu adalah bela diri para kaisar, para keluarga para kaisar. Jadi tertutup dan sifatnya tidak terbuka untuk kebanyakan masyarakat pada umumnya. Jadi banyak ilmu-ilmu rahasia yang dipegang oleh para keluarga kerajaan pada waktu itu dan memang diperuntukkan hanya untuk kalangan bangsawan pada saat itu. Jadi ilmunya sangat dirahasiakan pada waktu itu. Cuman seiring berkembangnya zaman, kemudian Jepang dijajah oleh bahkan Jepang sendiri juga sebagai pelaku perang dunia ketiga, kedua, kemudian Pasifik, perang Pasifik. Nah, kemudian ilmu ini secara otomatis berkembang di beberapa belahan dunia seperti Amerika, Eropa, dan Asia pada umumnya. Kemudian baru ilmu ini publikasikan seiring waktu berjalan. Oke. Nah, bedanya sama bela diri lain apa sih kalau ini? Nah, kalau Aikido itu adalah belajar yang menekankan pada harmonisasi ya, gerakan. Jadi kasih sayang, kelembutan, energi itu sendiri dalam bentuk chi, dan do itu adalah seperti jalan atau falsafah. Jadi Aikido itu sendiri adalah ilmu yang menekankan kepada rasa, pengolahan pikiran, tubuh, sama spirit. Artinya bentuknya itu adalah harmoni antara mind, soul, and body. Oke. Gitu. Ada ininya nggak sih apa namanya turnamen ya? Biasanya kalau bela diri lain itu ada turnamen. Nah, kalau di Aikido itu bagaimana? Oke, kalau Aikido itu dia latihannya adalah untuk belajar untuk mengalahkan diri sendiri. Jadi reduce ego, kita meminimalisir, mengorganize diri kita, memanage diri kita sehingga kita melakukan segala sesuatu itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Artinya belajar untuk menekan ego. Jadi makanya si Aikido itu tidak dipertandingkan karena lebih kepada kooperatif ya. Jadi belajar untuk mengabsorb energi lawan untuk kita kembalikan. Dalam konteks gerakan itu dia memanfaatkan filosofi behavior of water. Jadi falsafah perilaku air, semakin rendah, semakin humble, teknik itu akan semakin deras mengalir, kira-kira gitu. Oke. Itu aja kali kawan-kawan. Nanti kita lihat bagaimana kita latihan dengan Sensei Muri. Dan Sensei, kalau mau latihan bisa kemana sih? Cabang kita banyak. Ada banyak ya? Ada untuk Tangerang Selatan, juga saya pegang ada di Dapur Eyang atau Red Doors Dojo, latihan Sabtu sore jam 4:30 sampai jam 6, sama di Pondok Indah Apartemen Golf juga ada, Sektor 1 Bintaro New Body Fitness juga ada. Silakan. Nanti kita bisa lihat di sini ya kontak personnya. Kalau Sensei, ini kan kalau kita lihat pakaiannya sendiri Aikido beda ya sama yang lain. Ini yang seperti kayak mungkin teman-teman mikirnya kayak rock, ini apa sih? Kayaknya keren deh. Kita sering lihat di Kenshin Samurai X. Ya memang Aikido ini filosofinya dari pedang ya. Dari pedang ya. Dari para samurai dahulu, cuman yang diadopsi dalam bentuk gerakan taijutsu, kemudian ada bukiwaza, ada jodori, tachidori, tantodori. Pakaian ini melambangkan sebetulnya yin dan yang, artinya saling berkejar-kejaran, artinya kebaikan dan artinya energi positif dan energi negatif seseorang itu. Ya, jadi bagaimana menstimulan kita untuk kita meminimalisir, artinya memanage ego kita sehingga
yang dihasilkan hanya energi positif saja. Oke. Seperti itu, positive thinking, being wise, humble, cooperative thinking, dengan menggunakan sistem lingkaran atau bola air atau pusaran air. Jadi Aikido itu semakin rendah itu semakin energi semakin besar dan kuat seperti pusaran air kira-kira gitu. Kalau ini namanya apa ini? Ini adalah akama. Akama Akama. itu untuk membantu gravitasi. Artinya gerakan itu lebih kepada membumi. Artinya poros berputar seperti irini dalam bentuk masuk ke dalam teritori lawan. Kemudian nanti tenkan, dia berputar untuk menghindar dari gerakan serangan. Begitu juga kaitan itu adalah untuk berputar, mengambil posisi yang paling aman dalam bergerak. Jadi sebenarnya ini selain itu juga untuk menutupi gerakan langkah. Ketika lawan akan menyerang atau kita akan berbalik mengambil tenaganya, lawan itu otomatis gerak dengan akama ini akan membantu meringankan gerak dan melakukan eksekusi atau penetrasi ke dalam gerakan lawan. Oke. Ini seperti baju tradisional yang samurai tradisional. Ya, betul. Gi dan akama. Ciami.